Tim SAR hingga kini masih terus melakukan pencarian terhadap puluhan korban yang diduga tertimbun longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu 25 Januari. Pada Sabtu 24 Januari, tim SAR menemukan dan mengevakuasi 1 korban selamat, 9 jenazah, dan juga 2 body part. Dilaporkan masih ada 80 orang yang hilang dalam proses pencarian dalam peristiwa ini. Sebelumnya dalam proses evakuasi ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun langsung membantu tim SAR untuk melakukan evakuasi. Selengkapnya mengenai update pencarian korban longsor Cisarua akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Rahmat Kurniawan. Selamat siang Rahmat, bisa dilaporkan berapa jumlah total korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR hingga Minggu hari ini? Dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa di hari ini, hari kedua pasca longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tadi disampaikan bahwa dari Badan SAR, dari tim SAR yang melakukan pencarian terhadap korban juga tertimpa longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua ini. Tadi disampaikan di pagi hari setidaknya sudah ada 12 kantong jenazah yang telah diserahkan kepada tim DVA Polri, dan di mana dari 12 kantong jenazah itu sudah ada 6 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan dapat saya laporkan juga bahwa tadi pagi tim gabungan sudah sejak pagi hari sekitar pukul 7 itu sudah berada di kawasan atau di area longsor untuk mencari korban-korban yang diduga berada di balik lumpur yang terjadi dari lumpur longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua ini. Begitu, Siska. Baik, lalu terkait dengan kendala yang ditemui petugas di lapangan, apa saja yang ditemui dan juga apa yang membuat mereka akhirnya terkendala terkait dengan hal tersebut, Rahmat? Oke, Siska. Tadi juga disampaikan oleh Kepala Basarnas bahwa di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini memang sedang dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, di mana di dalam 3 hari terakhir ini curah hujan cukup lebat di sini dan angin juga menerpa cukup kencang. Sampai saat ini pun suasananya masih mendung. Tapi tadi disampaikan oleh Kepala Basarnas bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca agar proses pencarian korban-korban longsor di Cisarua ini bisa dilakukan secara cepat. Karena ketika hujan turun, proses pencarian akan mengalami kendala begitu, dan ketika curah hujan semakin lebat, maka pencarian akan dihentikan sementara. Begitu sih, Kak. Baik, selain soal cuaca, apalagi kendala yang dihadapi oleh petugas? Apakah untuk alat berat sendiri sudah berhasil masuk ke area longsor, Rahmat? Baik, Siska, untuk peralatan pendukung untuk pencarian ini memang tadi tidak disebutkan sebagai salah satu kendala untuk dalam misi pencarian korban-korban longsor di Cisarua, karena tadi alat berat sudah bisa masuk, dan tadi dilaporkan juga setidaknya ada lebih dari 200 petugas yang terlatih ditambah 400 personil, baik itu relawan dan organisasi. Dapat saya lanjutkan bahwa untuk penggunaan alat berat sepertinya tidak ada kendala, karena tadi di sana terdapat setidaknya ada 1 eskavator yang turut dikerahkan untuk menggali lumpur yang ada di lokasi. Memang sejauh ini yang menjadi perhatian adalah cuaca, di mana ketika hujan lebat turun, maka lumpur yang ada di sekitar lokasi ini akan menjadi gembur dan menjadi sangat rawan begitu. Dan tadi disampaikan oleh Basarnas bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca. Dengan modifikasi cuaca itu mungkin hujan tidak akan turun terlalu cepat.
Baik, lalu bagaimana dengan cuaca pada hari ini? Apakah cukup mendukung untuk upaya pencarian, Rahmat? Baik, kalau sampai saat ini, alhamdulillah cuaca meskipun mendung, tapi sesekali matahari masih bisa terlihat begitu untuk menyinari di kawasan ini. Jadi memang sejauh ini sejak tadi pagi belum ada curah hujan yang turun di kawasan Cisarua ini. Baik, lalu tadi ada Wapres Gibran Raka Buming Raka yang juga berkunjung ke lokasi longsor. Apa saja agendanya dan juga apakah tadi Wapres Gibran juga sempat menyampaikan pernyataan terkait dengan bencana ini, Rahmat? Baik, betul sekali bahwa tadi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka berkunjung langsung ke area yang menjadi tempat terjadinya longsor di kawasan Cisarua. Tadi Gibran itu tiba di lokasi itu sekitar pukul 9:11 dan Gibran langsung datang ke lokasi atau tempat longsor begitu dan disambut oleh salah satu warga yang ada di lokasi dan mereka melakukan komunikasi dan warga itu menyampaikan keluh kesahnya. Eh, Salah satu yang disampaikan adalah terkait alih fungsi lahan. Dan setelah dari kawasan atau di area longsor, Gibran juga tadi berkunjung ke posko utama di Desa Paslangu, di mana di posko tersebut korban-korban yang saat ini datanya sekitar 113 orang yang terdampak dari longsor Cisarua ini diungsikan, baik mereka yang terdampak langsung maupun mereka yang tinggal di radius sekitar 100 meter dari titik longsor. Jadi di situ juga Gibran menyampaikan permohonan maaf, intinya memohon maaf atas terjadinya longsor ini dan berkomitmen untuk memberikan penanganan yang baik dan secepat mungkin. Untuk warga yang terdampak, Gibran juga telah menginstruksikan kepada Wakil Gubernur dan ada juga Bupati Bandung Barat, JDC Ismail yang mendampingi Gibran untuk melakukan relokasi terhadap korban-korban yang terdampak longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Rahmat Kurniawan melaporkan terkait update terkini soal longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selamat bertugas kembali, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Bulan sih kita tadi kangkung beren. Semua perlawanan kita upayakan maksimal untuk pencarian korban. Saya mohon maaf sekali atas kejadian ini segala itu ya. Kami akan maksimalkan. Saya titipkan Wakil Gubernur. Jadi saya mohon warga yang ada di pengungsian, yang ada di ruangan ini, yang ada di ruangan yang tadi. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu 25 Januari pagi.
Dalam kunjungannya ini, Wapres Gibran tampak melakukan dialog dengan warga korban longsor di area pengungsian di kantor Desa Pasir Langu. Selain berdialog dengan warga, Gibran juga mengunjungi lokasi longsor didampingi pihak terkait. Gibran tampak mendapat penjelasan terkait dengan area yang diterjang longsor. Adapun saat Gibran meninjau lokasi longsor, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap warga yang masih hilang. Hingga Minggu pagi, sebanyak 12 kantong jenazah sudah diserahkan ke tim DVI untuk proses identifikasi. Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, mengungkapkan sebanyak 6 diantaranya sudah diidentifikasi. Berdasarkan data yang ada, masih ada 80 warga yang dinyatakan hilang dan diduga tertimbun material longsoran. Kendala yang ditemui petugas di lapangan adalah kondisi cuaca serta luasnya area pencarian. Selain itu juga kondisi tanah yang masih labil serta berupa lumpur menyulitkan mobilitas petugas serta alat berat. Ade berharap agar cuaca di Cisarua bisa mendukung upaya pencarian oleh tim SAR di lapangan. Ini adalah salah satu ruangan pengungsian di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini Wapres Gibran ini melakukan kunjungan didampingi Wagub Jabar, ada Erwan. Saya habis cek lokasi, itu sudah turun semua ke lapangan. Kita upaya maksimal untuk pencarian korban. Saya mohon maaf sekali atas kejadian ini tidak baik ya. Kami akan maksimalkan. Saya pikir Pak Wakil Gubernur, saya mohon warga yang ada di pengungsian, yang ada di ruangan ini, yang ada di ruangan yang tadi, mohon terutama untuk lansia, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, kaum difabel ini mohon diperhatikan dan diberikan atensi khusus, maka 3 kali sehari jika ada sakit langsung diobati. Untuk tim kesehatan mohon standby 24 jam penuh. Bapak Ibu sudah sarapan semua. Ini apa? Bantuan-bantuan pastikan tepat sasaran. Rumah-rumah yang rusak, tadi saya sudah bicara dengan Pak Bupati. Ini mungkin nanti ada relokasi, rumah, perbaikan rumah. Mohon segera disosialisasikan di mana tempat barunya, relokasi kemana. Lokasi baru mohon jangan terlalu jauh dari tempat yang tempat asalnya, tidak terlalu jauh dari tempat asal, tidak terlalu jauh dari tempat perjalanan ini. Dan Bapak Ibu, tadi saya titip Bapak Wakil Gubernur ini mohon Pak Bupati juga alih fungsi lahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.